Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat. Bahkan Allah berikan kita nikmat bisa melalui bulan Ramadan yang kemarin. Karena dikatakan semua mayit yang sudah meninggal, jika bisa hidup satu hari aja, mereka ingin hidupnya di saat hari-hari bulan Ramadan. Dan kita Allah izinkan. Dan sekarang bulan Syawal, setelah kita 1 bulan melalui training, digojlok, daurah selama 30 hari. Di situ kita puasa, biasa bangun sebelum sahur, sebelum subuh. Kita sholat malam, kita puasa, kita sabar, kita menahan hawa nafsu selama 30 hari. Dan penentuannya adalah Syawal ini nih. Kita makin baik, terus naik, atau terjun bebas. Na'udzubillah. Jangan sampai 30 hari udah biasa, bangunnya sebelum subuh, pas hari Idul Fitri, kan sholat id nanti jam 7, bangunnya jam 6 aja, subhanallah. Seakan-akan sholat subuhnya nggak jadi penting bagi dia. Insya Allah yang di sini pada paham, nggak akan seperti itu. Nah, di bulan Syawal ini adalah awal yang baik buat kita melangkah. Kemana tujuan kita? Apa yang kita mau kejar? Apa yang kita inginkan? Apa sih cita-cita kita sesungguhnya? Waktu kecil kita pasti punya cita-cita, ya Pak ya. Cita-cita kita apa sih? Ini ada hadiah nih dari panitia nih, buku yang bisa bermanfaat. Ada yang berani angkat tangan nggak? Pak, yang senderan Pak, peci putih. Apa cita-citanya dulu Pak? Mas? Atau ada yang lain? Coba. Apa cita-citanya? Husnul khotimah, Masya Allah. Cita-citanya waktu kecil udah cita-cita husnul khotimah, luar biasa, Masya Allah. Jadi orang kaya. Nah, ini udah lebih mendekati real nih. Apa lagi Pak? Apa cita-citanya? Kalau orang dulu kalau ditanya cita-cita kan dokter ya. Ini buat masnya nanti nih, bimbingan untuk para musafir insya Allah. Jadi dokter, jadi TNI. Kalau anak zaman sekarang lain. Anak kajian, anak-anak anak tanyain, ada yang mau jadi influencer, mau jadi TikToker, jadi sultan bahkan, subhanallah. Dan cita-cita itu nggak jauh dari profesi idaman kita. Let's say katakan jadi orang kaya deh. Ya kan? Kalau cita-cita jadi orang kaya, wah, kalau orang kaya tuh mau ngapain aja bebas dia. Mau beli lewat apartemen kayaknya oke nih dibeli sama dia. Ada mobil keluaran terbaru dibeli sama dia.
dia mau jalan-jalan, tapi nggak sampai. Kalau kita lihat bagaimana orang awam kalau punya cita-cita, awalnya tuh kaya, nanti dia pengen nambah tuh, pengen terkenal. Nanti setelah terkenal, dia pengen punya power, pengen punya kekuasaan, pengen kalau kemana-mana ada yang nguing-nguing di belakangnya atau di depannya. Jadi nggak cuma sampai di level kaya aja, itu ada jenjangnya, dan itu adalah keinginan cita-citanya orang awam. Kalau ibu-ibu lebih sederhana Pak. Biasanya paling cita-citanya nikah, punya rumah ya di Kebayoran sanaan dikit boleh lah, ya kan? Atau BSD, atau di sini, atau bahkan di Pondok Indah. Punya anak ya 2 atau 3 cukup Ustaz. Kalau orang dulu mah 10 ya Pak ya. Pengen punya tas Hermes, pengen punya LV, paling itu cita-citanya kalau perempuan. Lalu bagaimana kalau cita-cita kita itu udah tercapai, udah jadi orang kaya nih? Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita udah jadi orang kaya cita-citanya? Ini pertanyaan penting yang ana harap nanti teman-teman semua bisa jawab ketika nanti selesai kajian. Karena setelah seseorang menjadi orang kaya, udah tercapai, udah bisa ngapa-ngapain, bisa setiap ahad mau San Mori, setiap ganti-ganti motor, mobil. Terus apa lagi? Apakah nggak ada lagi keinginan baru? Pingin begini. Jadi orang kaya juga capek Pak. Tanya deh sama orang-orang kaya. Capek. Mikirin mau beli apa lagi, mau kemana lagi. Apakah ketika jadi orang kaya terus udah selesai tugasnya dia? Nggak ada lagi. Dia pasti berusaha menjaga kekayaannya. Katakanlah ada seorang dokter. Cita-citanya menjadi dokter. Ketika dia sudah menjadi dokter spesialis, dia pasti setiap pagi mesti kerja. Berangkat ke klinik, berangkat ke rumah sakit. Nanti sore pulang ke rumah, ketemu sama anak istrinya, makan bareng, tidur. Besok pagi gitu lagi. Terus-terusan sampai dia mati. Dan akhirnya we are doing our everyday routines. Akhirnya kita sibuk terjebak dengan rutinitas. Yang kaya begitu, yang nggak mampu juga begitu. Sibuk dengan rutinitas kita. Untuk tujuan apa? Apakah hidup cuma buat seperti itu? Cuma buat dilahirkan, sekolah, punya pekerjaan, menikah, tua, pensiun, mati. Maaf, bahkan ada yang mengatakan sama anak gini, Ustaz, kalau hidup cuma buat kerja, punya istri, apa bedanya sama manusia sama hewan ternak, kata dia. Apa bedanya kita sama sapi? Kok gitu? Iya dong, Ustaz lihat. Misalnya sapi, kalau pagi sama Pak Tani dia ngebajak sawah, kerja. Siang makan dia. Sore ketemu sama istri dan anaknya, makan lagi. Malam tidur. Besok pagi begitu lagi. Terus-terusan. Apakah cuma itu tujuan hidup kita? Makan, minum, kerja, healing, dan mati? Enggak. Kalau kita terus mempelajari agama kita, semua sudah Allah kasih tahu. Bahkan how to live kita tuh udah ada acuannya, udah ada standarnya. Pertanyaan ini, apa tujuan hidup kita, kemana kita melangkah, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Dan jika kita ingin tahu untuk tujuan apa kita diciptakan di muka bumi,
Kita harus merujuk kepada pencipta kita, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah jelaskan. Kadang kita yang belajarnya kurang jauh, kita sibuk terlalaikan dengan perkara dunia. Contohnya gini, ada seorang suami baru pulang dari Jerman. Dia beli air fryer. Tahu air fryer nggak? Yang buat ngegoreng tanpa minyak tuh, kan merek buatan Jerman. Dia berpikir sekarang saatnya kita sekeluarga hidup sehat. Dia beli air fryer mereknya dari Jerman. Manual booknya bahasa Jerman. Dia kasih ke istrinya, nih mah, mulai sekarang kita nggak usah minyak-minyak, kita makannya di air fryer aja. Caranya gimana ya? Itu ada cara manual booknya, kata dia. Dibuka, Masya Allah, bahasa Jerman. Kata suaminya, gampang lah, pencet aja tombolnya. Udah. Istrinya ngambil ayam goreng, mau digoreng, mau dia masukin. Pencet aja 20 menit. Gak berapa lama, apa yang terjadi ketika dibuka? Mak, ini ayam apa batu bara nih? Hitam geseng, gosong. Suaminya bilang sama istri, kamu nggak baca manual booknya? Mana bisa, ini bahasa Jerman. Begitu juga kita. Ketika Allah berikan manual book, cara hidup kita bahasa Arab, Al-Quran bahasa Arab, sudah sepatutnya kita pelajari. Gak bisa semau kita. Kalau tadi ayam, paling ya udah qadarullah, kita pelajari, kita rubah, masih bisa beli ayam lagi yang lain, insya Allah. Tapi kalau hidup kita salah cara pakai manual booknya, na'udzubillah, neraka ujungnya. Kalau kita nggak mau pelajari gimana caranya? Sudah sepatutnya ketika kita mengaku seorang muslim, kita pelajari bagaimana cara hidup kita. Dan yang paling penting dari semua itu, apa tujuan hidup kita sesungguhnya? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan bumi dan isinya ini sia-sia. Ada tujuannya. Allah katakan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, ini kalimat retorika nih, Allah tantang kita. Allah tahu jawabannya. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kamu diciptakan cuma main-main, dan bahwa kamu tuh nggak bakalan kembali sama kita? Allah tantang tuh. Karena jawabannya pasti kita diciptakan ada tujuan, pasti kita akan kembali kepada Allah. Dan bukan cuma sekali, ada beberapa ayat. Ayat lainnya Allah katakan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 36. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira kalau kita ini bakal dibiarkan begitu aja? Tidak dimintakan pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa ta'ala. La. Akan ada waktu kita berdiri di hadapan Allah. Setiap menit, setiap detik kelakuan kita akan diperlihatkan. Akan ada pertanggungjawabannya. Jadi kita hidup tuh bukan cuma dibiarkan, terserah mau ngapain. Yang mau kerja silahkan kerja, enggak. Yang banyak duit mau flexing terus silahkan, enggak. Yang punya anak antar jemput segala macam silahkan, enggak. Semua kelakuan kita akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah berikan tujuan kita yang sesungguhnya. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pahami dari kalimat ini. Di sini ada manafiyah. Dalam kaidah bahasa Arab, ma itu salah satu maknanya menghilangkan semuanya.
Jadi dikatakan tidaklah aku cipta, nggak ada sama sekali kecuali, dan Allah sabit, Allah tetapkan seperti kalimat la ilaha illallah. Allah tetapkan kecuali untuk beribadah kepadaku, tidak ada tujuan yang lain. Dalam kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, dan ini juga alasan kenapa para rasul, semua rasul Allah utus agar mengajak manusia dan jin untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan beribadah kepada Allah tidaklah bisa kita capai kecuali ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, memohon kepadanya, berharap kepadanya, dan tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Dan bagaimana kita mengenal Allah? Apakah kita keseharian cuma mengingat Allah ketika datang waktu sholat? Tapi ketika ada ujian, misalnya ujian harta, lupa sama Allah. Ini kan proyek tembus karena aneh kan pinter bisnis, subhanallah. Dia lupa bahwa harta pun adalah ujian. Dan kesempurnaan ibadah seseorang tergantung bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin berilmu kita tentang Allah, semakin sempurna ibadah kita. Karena kita merasa butuh untuk beribadah tersebut. Bukannya ketika datang waktu sholat, ya azan lagi, sholat deh. Lagi kerja, wah ntar aja deh. Lagi di jalan nih, ditunda-tunda. Seakan-akan dia nggak butuh sama ibadah tersebut. Pak, Bu, kita yang perlu ibadah ini. Allah nggak perlu sama ibadah kita. Jika ada satu kaum mengkufuri, Allah ganti dengan kaum yang lain. Itu sudah banyak kisahnya dalam Al-Quran. Dan kita jangan merasa Allah butuh kita nih. Enggak. Kita yang butuh Allah. Misalnya gini, tinggal di Kuningan, ketemu tuh depan Mall Ambassador, ada orang rapi, keren, pakai jas, nggak pernah ketemu sebelumnya Pak. Tiba-tiba ngomong, Pak, maaf nih Pak, saya lagi butuh uang, pinjem ya 500.000. Kita nggak pernah lihat sama sekali. Itu orang pertama. Ada orang kedua, tetangga kita sebelah rumah. Kita tahu setiap hari kita sering ketemu di masjid. Anak-anaknya penghafal Al-Quran, istrinya suka ngirimin makanan ke rumah. Baiknya orang, Masya Allah. Suatu hari dia ngetok rumah kita. Tak. Pak, maaf nih Pak, Ana sebenarnya malu ngomong, kata dia. Ana pengen pinjam uang, kata dia. Berapa? 1 juta. Soalnya ibu di kampung sakit. Ada 2 orang ini, yang pertama kita nggak kenal, rapi, minjem 500.000. Ada orang kedua, tetangga kita, tapi dia minjem 2 kali lipat lebih banyak nih, 1 juta. Siapa yang kita kasih? Orang pertama atau orang kedua? Ada hadiahnya nih, siapa? Pak, orang pertama atau orang kedua Pak? Orang kedua. Kenapa? Karena kenal. Hadiah buat antum nih, Masya Allah. Jalan menuju hidayah, luar biasa. Karena kenal. Begitu juga ketika kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin totally submit, ngikut. Azan, laki-laki nih, wah ke masjid deh bismillah. Biarpun hukumnya sunnah muakkad, tapi ketika kita mengenal Allah, kita merasa butuh, kita datang. Bukannya di rumah. Karena kita kenal sama Allah. Ketika kita lagi kerja, ada yang mau nyogok misalnya,
Kita tahu Allah Maha melihat, nggak berani itu dia, karena dia kenal sama Allah. Perempuan udah balik muslimah, ketika dia mengenal Allah diperintahkan pakai jilbab. Bukannya dengan akalnya mengatakan itu kan zaman Nabi dulu panas tat, sekarang adem nih AC, udah nggak relevan katanya pakai jilbab. Subhanallah. Dan kita dengan seperti ini kita sedang belajar mengenal Allah, semakin patuh sama Allah, semakin tahu mana halal mana haram, mana boleh mana nggak boleh. Dan ketika kita semakin belajar, kita harusnya menjadi orang yang makin baik sama orang, bukan malah makin ngegas. Oh dia sesat nih, pasti di neraka dia nih. Subhanallah, ngerasa si paling sorga sendirian. Ketika kita belajar agama, kita tuh mewarnai, mengajak orang dalam kebaikan, mengajaknya juga dengan baik. Kadang niatnya benar, caranya salah. Memang dia salah, memang dia jahil katakan. Dan kita lebih tahu, ya kita nasihatin dengan hikmah. Bukannya kita malah makin tajam lisannya sama saudara kita, apalagi kita udah kenal dari kecil. Ketika Allah berikan hidayah kepada kita, bukan kepada dia, itu ada hikmahnya. Dan ada pertanggungjawabannya bagaimana kita menjaga hidayah itu. Jadi jelas tujuan hidup kita. Allah tidak menciptakan kita untuk tujuan kerja, tapi Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ustaz, kerjakan ibadah juga. Memang bisa mendapatkan pahala ibadah, tapi nggak bakalan sama dengan ibadah wajib. Dan kalau kita semakin paham, kita semakin tahu apa yang kita mesti jadikan tujuan kita, kemana kita mesti melangkah. Dari sini kita paham bahwa kita tidaklah diciptakan cuma untuk makan, cari uang, jogging di Car Free Day, main sepeda, atau ngopi-ngopi di kafe. Tapi Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi yang jadi pertanyaan, berapa banyak yang sadar akan hal ini? Kalau orang-orang tahu betapa besarnya pahala majelis ilmu, belajar gini nih. Ini masjid penuh Pak, sampai tumpah sampai gedung RPX sana. Tapi enggak, Allah jadikan goib. Allah sembunyikan pahalanya. Dan yang hadir di sini bukan para pengangguran, ada pengusaha, ada karyawan, ada orang-orang yang tahu emang dia butuh belajar. Karena dia tahu dia butuh bekal. Makanya sudah sepatutnya bagi kita ketika kita ada waktu luang, kita jadikan manfaat, dan ini manfaatnya besar. Kalau kita lihat kisah-kisah ulama, jam belajar mereka, Masya Allah, nggak sebanding sama kita. Kita lihat realitanya. Betapa banyak orang di luar sana yang sibuk dengan perkara dunia. Yang mamah-mamah muda sibuk antar jemput anak. Pagi antar sekolah, siangan zuhur jemput pulang sekolah. Habis makan di rumah antar les. Les matematik, les bahasa Inggris. Mau kemana Bu? Mau antar anak, ngapain? Les balet. Bu, anaknya laki, ya Allah. Saking semua les mau diikutin. Kadang kita ketemu kan, ada yang kalau misalnya maghrib gitu sholat, anaknya masih pakai seragam sekolah, belum pulang-pulang ke rumah. Dan ibunya juga sibuk nganterin. Yang bapak-bapak, kalau ibu-ibu sibuknya itu, kalau bapak-bapak ngapain? Oh, kerja.
Ana punya teman tinggalnya di BSD, kantornya di Harmoni. Dia cerita sebelum subuh itu komplek di BSD tuh mobil nyala semua tuh, manasin mobil, siap berangkat kerja katanya dia. Karena kalau berangkatnya siangan dikit beda setengah jam aja, macet parah. Sampai kantor jam 8, jam 7 katanya. Itu kalau berangkat sebelum subuh kan subuhnya di mana? Subuhnya kesiangan, zuhurnya kerja, makan siang, asar kelewat kata dia. Maghrib lagi macet-macetan pulang kantor. Isya udah nggak ada tenaga, udah mata udah ngantuk berat, tidur. Diajak kajian gini nggak sempet, sibuk katanya dia. Alasannya banyak kesibukan. Seakan-akan yang hadir gini pengangguran semua, subhanallah. Yang hadir itu adalah orang-orang yang paham bahwa dia butuh bekal, kita butuh bekal. Dan mereka orang-orang yang mengatakan sibuk, gak sempat buat hadir di kajian. Kadang-kadang mereka kasih alasan apa? Kita sibuk nyari rezeki. Seakan-akan rezekinya belum ditetapkan. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi, kita nih melata nih, kita dua kaki, ada yang 4 hewan ya kan, ada yang dengan perutnya. Kita semua melata di muka bumi. Allah sudah tetapkan rezekinya. Seakan-akan mereka yang mengatakan mencari rezeki beda robnya dengan rob yang memberikan, yang memerintahkan dia untuk ibadah. Mereka sibuk mati-matian mengejar rezeki, padahal rezeki kita sudah Allah tetapkan. Melalaikan amal ibadah yang seperti yang menjadi modal kita agar mendekatkan diri kepada Allah, mengantarkan kita ke surga. Sementara surga tidak dijamin bagi kita. Ada yang terima WA atau telegram dari langit, masih tahu selamat, Anda masuk surga. Nggak ada, termasuk yang bicara nggak ada. Sudah sepatutnya kita terus berusaha. Karena apa? Karena akan datang masa-masa ketika kita sudah baca udah mulai berat, kacamata udah nggak min lagi, plus ngedenger juga udah skip. Satu kalimat yang didengar cuma 2 kata. Tadi apa ngomongnya? Baca Quran, mau yang gede mushafnya malu sama teman-teman, yang kecil nggak kebaca. Akhirnya jadi nggak baca Quran, subhanallah. Baru kita sadarin betapa banyak hari-hari kita isi dengan hal-hal yang sia-sia. Seperti istilah penyesalan datangnya belakangan. Kalau duluan apa Pak? Pendaftaran, jok lama ya, jok bapak-bapak kan. Kalau duluan pendaftaran, kita sibuk tergulung dengan rutinitas keseharian kita, sibuk ngejar dunia, tanpa disadari ajalnya udah terus mendekat. Mati itu nggak nunggu tua Pak, nggak nunggu ubanan, nggak nunggu sakit. Kalau memang mati itu harus sakit dulu, itu yang di rumah sakit bakal mati semua. Enggak, ada yang di rumah sakit nggak meninggal. Tapi ada yang nggak pernah masuk rumah sakit, tiba-tiba ketabrak meninggal. Kita jangan tertipu. Kita bisa meninggal kapan aja. Karena waktu terus berjalan, tanpa kita sadari ternyata ilmu agama kita jalan di tempat. Hafalan Al-Quran nggak nambah-nambah, trikul doang. Sama atoin ada 1, jadi 4. Ana ada cerita teman Ana, pas lagi pandemi, tarawih kan di rumah kan, kita nggak boleh kemana-mana, tarawih di rumah. Anaknya demo,
Bang, kita nggak mau sholat lagi sama abah. Kita bosen. Sholat 11 rakaat trikul mulu bacaannya katanya. Sebulan lagi katanya. Tanpa kita sadari, kita masih belum bisa baca Quran. Masih terbata-bata. Nun kebalik sama ba. Tak apa iya ini, ya kan? Ini fathah apa kasroh? Kalau buru-buru belibet langsung. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah beri. Waktu luang juga nikmat. Gak semua orang dikasih waktu kayak begini, Pak. Ini kalau kita luruskan niat karena Allah nih, ibadah ini nih, Masya Allah gede banget pahalanya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia ini banyak lalai. As-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Ulama Ibnu Jauzi rahimahullah beliau mengatakan, terkadang manusia dalam keadaan sehat tapi dia nggak punya waktu luang. Dia sibuk dengan perkara-perkara dunia dari pagi sampai tidur. Dan terkadang manusia punya waktu luang tapi dia terbaring sakit di ranjang rumah sakit Fatmawati misalnya. Ada selang infus, ada selang oksigen, ada selang macam-macam deh. Ketika terbaring di ranjang rumah sakit, waktu luang banyak gak? Banyak. Tapi mau baca Quran gimana? Aduh, pusing. Mau ke masjid azan, suster, Anda pamitnya ke masjid bawa tabung oksigen, boleh nggak kira-kira? Nggak boleh, Pak. Yang bener aja sih Pak. Ini kita di lantai 7 katanya. Tapi ketika kita sehat, nggak kita kerjain. Dan ulama dan Ibnu Jauzi mengatakan selanjutnya, apabila terkumpul dua nikmat ini, nikmat sehat dan waktu luang, akan datang rasa malas. Kajian, aduh jam segini nih waktunya produktif nih, nggak sempat kajian, sibuk. Malas, nanti bulan depan juga ada, atau pekan depan, atau nanti sore. Itu jawabannya. Membuat kita membenarkan kalau kita tidak hadir. Dan ini alangkah ruginya kita. Dan itulah ciri-ciri orang yang tertipu ketika dia lebih mengamini rasa malasnya. Dulu ana di Utsman bin Affan, mahat di Bambu Apus, 2 tahun di sana. Teman-teman itu ini DKM masjid. Dan mereka kalau nggak kuliah pulang ngajar tahsin. Salah satu teman ana manggil, Bib, dia manggil. Murid ana umurnya 70 tahun, baru belajar Iqra 1 kata dia. Oh, Masya Allah, semangat dia, semangat, alhamdulillah. Ya udah, Bismillah deh, semoga Allah mudahin. Baru jalan 2 bulan dia ngomong lagi sama Bib, murid ana meninggal lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru belajar. Kita bicara betapa banyak luputnya kebaikan dari si orang itu kan. Ini jadi pelajaran buat kita. Karena dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Jadi kalau ada orang yang membaca 1 huruf dari ayat dari kitabullah, dari Al-Quran, dia dapat 1 kebaikan. Fal hasanah bi'asri amsalihah. Dan kebaikan yang 1 itu Allah ganjar dengan berapa? 10. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la akul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu cuma 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi aku kata Rasulullah SAW, aku nggak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti berapa Pak? Berapa kebaikan?
30. Itu baru alif lam mim. Kalau kita telaah lebih jauh, kita anggaplah satu kebaikan 1 derajat. Jadi kalau kita lihat mushaf yang standar ya, Utsman itu satu halaman berapa baris? 15 baris. Satu baris kurang lebih 40 huruf, Pak. Jadi kalau kita katakan satu muka atau satu halaman itu ada berapa huruf? 600 huruf kan kurang lebih. Kalau kita anggap satu kebaikan 1 derajat dan Allah ganjar 10 kali lipat, berarti ada 6.000 kebaikan Allah ganjar. Gimana kalau ada satu orang membaca 1 halaman aja setiap hari selama 1 tahun 365 hari katakan, itu let's say 2.200.000-an kurang lebih derajat kebaikannya. Gimana kalau dia membacanya selama 5 tahun 10 tahun? Bagaimana kalau ada orang yang membacanya 3 lembar sehari, Pak? Membacanya setengah juz, bahkan 1 juz setiap hari, selama seumur hidupnya semenjak dia balik. Jomplang nggak sama orang yang jarang baca Quran? Jauh. Alangkah ruginya kalau kita tidak memiliki kebiasaan membaca Al-Quran. Kalau kita lihat kita dengar cerita-cerita ulama, mereka tuh minimal 4 juz, 3 juz tuh sehari. Kita di mana? Apakah kita termasuk orang-orang yang Quran mana ya? Kemarin batasnya di mana tuh? Atau cuma pas lagi Ramadan doang kita baca Quran? Nauzubillah. Bawa kemana-mana, udah ada di handphone Ustaz. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti selamat walaupun di handphone ada. Baru baca sebaris. Oh ada WA nih dari temen nih. Oh bisnis nih, balas WA. 2 jam, wah Masya Allah, antum baca Quran udah 2 jam, udah dapat berapa halaman atau berapa juz? Baru 2 baris, tadi balas grup katanya, subhanallah. Hati-hati. Kita harus berusaha menjadi orang-orang yang nggak lupa di mana batas terakhir kita baca Al-Quran. Kalau kita masih lupa, tandanya kita bacanya masih jarang-jarang. Umroh, anak ketemu, kan kita kalau lihat kisah Imam Syafi'i itu ya, pas lagi bulan Ramadan berapa kali beliau khatam Quran? Ada yang tahu nggak? Ini hadiah terakhir nih. Ada yang tahu nggak? Imam Syafi'i bulan Ramadan berapa kali khatam baca Quran? Lihat dulu ya, 60 kali. 60 kali khatam Quran. Jadi sehari berapa kali? Minimal 2. Anak mikir, Masya Allah, masa ada sih orang kayak gitu? Mungkin zaman dulu masih berkah kali ya. Pas umroh kemarin, anak duduk sebelah orang Afrika. Pas anak lagi ngaji, ini kok kayak ngedemung gitu, cepat gitu. Anak tanya, Syekh, pakai bahasa Arab sama dia, Syekh, itu baca Quran sehari berapa kali hatam? 2 kali, Masya Allah. Imam Syafi'i zaman sekarang nih dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang benar tuh. Soalnya kadang anak lihat dia tuh ngebagi Qurannya nggak kayak kita. Kita kan berdasar, dia jadi tengah, terus 1/4, 3/4, dia ngebaginya gitu. Kalau kita kan surat ini ayat begini, surat ini ayat begini, dia enggak. Quran 1/4, Quran setengah, Quran 3/4, balik lagi. Anak dengerin, oh Masya Allah emang lain speednya sama kita, karena memang terbiasa. Dan ada orang-orang seperti itu. Yang jadi pertanyaan, Ramadan kemarin berapa kali kita khatam Quran? Makanya yuk semangat, termasuk buat anak, semangat kita isi hari-hari kita dengan membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, setiap detiknya tuh kebaikan. Ya kan, selama kita membaca Al-Quran. Dan ini baru baca Al-Quran. Masih ada amalan-amalan lain. Kita jangan merasa aman, Ana bisa baca Quran Ustaz. Tiap hari Ana udah baca, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kayak gitu.
Tapi ketika kita belajar agama, akan ada ibadah-ibadah lain yang ganjarannya juga besar, yang ternyata kita udah luput selama ini. Nah, sekarang momentum kita memperbaiki diri. Seperti bapak-bapak nih kalau ke masjid, ada orang-orang yang nggak tahu kalau misalnya wudunya di rumah, terus dia berangkat ke masjid, itu tiap langkah ada kebaikan, ada penghapus dosa. Tapi bukan juga muter ya. Rumahnya di Kuningan, mau ke sini muter dulu ke Bogor biar banyak pahalanya, Ustaz. Enggak. Kita harus tahu tuh, kita harus semangat mengejar itu semua. Karena kita nggak pernah tahu amal soleh mana yang ketika kalau kita ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang akan menghantarkan kita masuk surganya Allah, yang akan menaikkan derajat surga, karena surga berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Gak apa-apa deh Ustaz, anak bawahan dikit. Enggak, kita kejar yang paling atas, yang bersama Rasulullah SAW, di sampingnya Rasulullah SAW. Jangan puas. Ulama Ibnu Battal rahimahullah beliau mengatakan, jika seseorang memiliki, tidaklah dikatakan seseorang memiliki waktu luang hingga badannya juga sehat. Dan siapa yang memiliki dua nikmat ini, waktu luang dan sehat, hendaklah ia bersemangat. Jangan sampai meninggalkan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan bersyukurnya bukan cuma alhamdulillah terus di bibir aja, bukan. Tapi kita harus yakin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini kita manfaatkan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, hadir di majelis ilmu. Dan barang siapa yang luput dari nikmat seperti ini adalah mereka orang-orang yang tertipu. Tentu kita nggak mau jadi orang-orang yang tertipu, kan? Kita pengen terus semangat belajar, mengisi hari-hari kita, tenggelam dalam kesibukan beramal soleh. Tanpa sadar Allah tambah hidayahnya kepada kita. Akan terasa manisnya iman. Akan hadir rasa senang, semangat. Wah, ada kajian nih, semangat. Itu nikmat dari Allah yang gak Allah berikan kepada semua orang. Akan sibuk tenggelam dalam nikmatnya, manisnya beramal soleh. Apalagi nih kebaikan yang bisa Anda kerjakan. Insya Allah dia akan betah membaca Al-Quran berjuz-juz. Dia akan semangat membaca kitab-kitab para ulama, membaca kitab hadis, belajar memperbaiki sifat sholatnya. Jangan sampai menyelisih tuntunan Rasulullah SAW. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu bukan perkara yang mudah. Perlu kesabaran. Dan hanya orang-orang yang Allah pilih, yang Allah mampukan untuk mendalami agamanya. Duduk begini aja butuh kesabaran, kan? Makin tua makin berat, Pak. Sila salah, mau senderan gak enak sama ustadznya, ini gimana, kaki udah mulai asam urat katanya. Butuh kesabaran agar kita mampu mendalami agama Allah. Karena kita bukan sekedar mengisi waktu luang, cuma nggak ada ini nih, nggak ada kerjaan, kekajian, enggak. Tapi ketika Allah pilih dan gerakan hati kita untuk hadir di sini, itu adalah nikmat yang amat besar. Karena ketika hadir itu kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, paham pun juga kebaikan dari Allah. Bisa nggak hadir di sini nggak paham? Bisa nggak? Bisa. Ya kan, dingin, karpetnya empuk, kurang tidur, hilang udah. Bangun-bangun, wah, doa kafaratul majelis nih, cakep.
Karena Rasulullah SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah menghendaki kebaikan buat seseorang, Allah jadikan dia paham akan agamanya. Jika ketika kita semakin menikmati semangat belajar agama dan berusaha beramal, lalu tanpa disadari ilmu agama kita bertambah, kita makin lihat ternyata kehidupan ini macam-macam orang, yang menyelisihi juga macam-macam ternyata, dan itu nikmat dari Allah. Itu tandanya Allah ingin kebaikan pada kita, tapi bukan buat menghakimi orang lain ya, tapi untuk kita muhasabah, memperbaiki diri kita. Kita tahu kita pernah dulu di posisi itu. Kalau kita mau mengajak mereka, orang-orang yang masih belum paham, ajak dengan hikmah, dengan senyum, bawa makanan, ngomong yang baik, bukan malah digas orang. Bro, sesat juga lo bro ya. Subhanallah, udah kayak si paling sorga dia. Kita harus ingat masa-masa kita dulu, masa-masa kita masih jauh dari agama. Gimana kita pengen diajaknya, gimana? Mau diajak begitu? Wah, mental udah. Ajak dengan hikmah, dengan baik. Apalagi orang-orang yang lebih senior dari kita. Merangkul. Bukan buat mencerca atau menghakimi, merangkul. Ketika orang ngelihat ngajinya di mana sih, belajar di mana, asik banget, anak mau ikut deh, gitu. Bukan malah matanya nyurang, alisnya nyatu begitu, bibirnya ke bawah, matanya dikasih ekor mata orang, subhanallah, dilihatin dari atas ke bawah, nggak kenal agama nih, subhanallah, galak bener. Enggak, kita harus asik gitu loh, senyum. Bahkan dalam Islam senyum itu sedekah. Kalau tanggal tua banyakin deh senyum deh. Senyum. Kita merangkul, bukan eksklusif. Kalau agama Islam eksklusif dari zaman Rasulullah SAW, gak bakalan sampai kita, gak bakalan keluar dari rumah Rasulullah SAW. Tugas kita itu baik sama orang Muslim, merangkul, baik. Kalau ada dia, anak seneng deh, anak pengen dah belajar sama dia. Nah, cakep tuh. Bukannya malah lebih galak. Tapi ketika kita mulai belajar makin dalam agamanya, akan ada ujian lain, akan ada ujian ujub, ya, ria. Hati-hati nih, ngelihat sebelah, nggak pakai peci, aneh nih, lebih alim, masya Allah, pakai peci jadi standar alim coba. Nggak pakai baju koko, aneh dong, pakai baju koko, pakai kaos dia, aneh nih, lebih soleh. Enggak, kita belajar untuk memperbaiki diri Pak, Bu, bukan buat merasa lebih baik. Aneh dong pakai cadar, dia jilbabnya masih warna-warni gitu katanya, subhanallah. Enggak boleh. Semua ada tahapannya, kita ajak dengan baik, sama-sama. Karena bisa jadi kita dulu pun kayak mereka, masa lalu kita kelam. Bahkan setan kalau ngelihat, bro lu bandel banget sih, ternyata jadi orang, saking bandelnya tuh. Kemudian Allah takdirkan hidayah bagi kita, Allah berikan kita nikmat dan semangat kita jadi belajar dan beramal. Makin cari tahu, ini benar gak ya? Ini boleh gak ya secara syariat? Ini ada dalilnya gak ya? Karena ibadah itu tauqifiyah hukumnya. Ada perintahnya kita kerjain, gak ada perintahnya berlapang dada. Karena agama ini milik Allah, bukan kita. Kita ini yang diperintahin. Pernah gak kita kerja di kantor, masuk-masuk dikasih aturan, Pak, kerjanya masuknya jam 7 ya, kata atasan kita. Enggak bisa, Anda mau jam 12:30. Kira-kira gimana tuh kalau hari pertama? Silakan Bapak tutup pintunya dari luar ya. Diusir.
Agama ini milik Allah. Tugas kita ngerjain apa yang diperintahkan. Dan ketika kita mulai semangat belajar dan beramal, jangan sampai kita merasa udah lemot. Aneh udah tua, Ustaz, udah gak bisa masuk lagi. Katanya bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, bukan. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Gak sempat lewat dia. Jangan. Kita harus terus semangat, minta sama Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Dan amal ini amalnya umum. Bisa amal kebaikan, bisa amal keburukan. Jadi tugas kita menjaga kita dalam amal-amal kebaikan sampai ajal datang. Kita nggak mau amal buruk jadi akhir kita kan? Dan ini salah satu bentuknya, kita isi dengan kebaikan terus. Seperti kita ketahui para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, mereka orang-orang ada yang mantan penyembah berhala, tapi ketika mereka masuk Islam, Allah jadikan mereka pejuang-pejuang agama Allah. Bahkan Allah jadikan 10 orang yang masuk surga langsung tanpa dihisab. Ketika mereka bertaubat nasuhan dan benar-benar masuk agama Islam, menjadi pembela Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita harus terus semangat mengerjakan amalan-amalan baik, berdoa minta sama Allah, ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan hilangkan ini nikmat setelah Kau beri hidayah kepada kami. Ketika kita sudah meninggalkan keburukan-keburukan yang dulu dan kita semangat terus mempelajari agama, minta sama Allah agar terus semangat mempelajari agama. Karena ada Pak orang-orang yang balik lagi. Jangan merasa aman. Kalau kita baca kisah-kisah, ada ulama yang dulu bahkan sama guru-gurunya dicap, kau telah membuat buku yang menjadinya kamu menembus tiket ke surga. Itu kalimat mubalaghah, berlebihan. Memang tujuannya memuji dia. Tapi ketika dia kenal dengan perempuan, akhirnya dia menjadi khawarij dan meninggal dalam keadaan murtad dikatakan. Ini ulama. Kadang kita jangan merasa aman. Kita bukan ulama, kita orang biasa yang harus lebih berhati-hati juga. Kita berdoa minta agar bisa istiqomah dalam kebaikan. Dan salah satu bentuk menjaga hidayah ini adalah kita terus mempelajari agama agar bisa istiqomah dalam menjalankan dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Mungkin usia kita udah nggak muda ya, tapi bukan berarti kita patah semangat. Karena lupa, ada ulama mengatakan umurnya 80. Dia mengatakan ketika anak umur 80 ini, anak nggak pernah merasa lebih semangat daripada ketika anak umur 30. Jadi semangat gak ada kaitannya sama umur ya. Ada orang-orang yang umur 30 semangatnya nggak ada sama sekali. Anak ada kajian di Rawamangun pernah, daerah Pelabuhan. Itu isinya Masya Allah, putih semua Pak. Orang-orangnya putih semua. Jenggotnya putih, rambutnya putih. Tapi mereka, wah, bahkan ada yang satu naruh handphone di depan. Nih handphone Anda nggak pernah lihat nih 20 tahun terakhir buat ngerekam. Semangat. Kita di mana? Apakah kita cuma semangat hadir kajian yang ustadznya terkenal? Kalau nggak terkenal malas datang. Atau kita semangatnya cuma tematik doang? Kalau bahas kitab, ntar dulu deh Ustaz, atau kalau putus di tengah sayang. Alasan aja itu kadang-kadang. Kita harus terus semangat, walaupun kita udah nggak muda. Bukan berarti kita menyerah dan berlepas tangan, merasa udah cukup. Jangan, karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu bersemangat.
Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat buatmu di dunia dan di akhirat, dan selalu memohon kepada Allah, dan jangan pernah pesimis. Tuh, Rasulullah SAW memerintahkan jangan sampai kita patah semangat. Karena ada orang-orang yang ternyata 60 tahun sholat gak diterima biar cuma 1 rakaat. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dikatakan, inna rajula la yusolli sittina sanah ma tuqbalu lahu sholatan. Jadi ada orang sholat 60 tahun gak diterima sholatnya. La'allahu yutimma ruku' wa la yutimmu sujud. Bisa jadi dia sempurna tuh rukuknya, tapi sujudnya dia nggak sempurna. Wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'. Dan dia sempurna sujudnya, tapi rukuknya dia nggak sempurna. Jangan sampai kita merasa aman. Ana udah sholat, ana udah puasa. Yang penting itu dah start. Padahal terakhir kita belajar agama zaman SMA, zaman SD, itu pun sepekan sekali, pakai kurikulum buku yang gambarnya depannya ada orang yang berdiri sama ruku ya kan? Yang beda cuma warnanya doang, betul bukan? Iya. Ada yang biru, ada yang putih, ada apa lagi? Hijau, ungu. Anda bukan mengatakan buku itu buruk, bukan. Tapi kita harus upgrade terus ilmu kita. Karena kalau bisa jadi buku itu ada yang salah. Alangkah ruginya kalau kita nggak memperbaiki atau menambah ilmu kita. Jangan sampai ternyata pendidikan dunia kita S3, tapi baca Quran Iqra 3. Itu juga nggak ikut ujian, nggak bisa naik Iqra 4. Jangan tertipu sama casing kita. Kemana-mana udah pakai gamis, udah jenggotan, pakai peci, tapi ilmu agama kita masih jalan di tempat. Jangan sampai kita cuma hijrah casingnya doang. Ketika kita hijrah misalnya, kita berusaha meninggalkan yang buruk menjadi kebaikan. Kita harus paham fondasi utamanya belajar agama. Fondasi utamanya belajar mengamalkan agama kita. Fondasi utamanya kita perbaiki akhlak kita. Bukan cuma sekedar tampilan, manggil orang ahi. Dulu bro, sekarang ahi. Mau kemana antum? Bukan. Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang lebih takut sama Allah, orang-orang yang berdiri di tengah malam sholat, gak ada yang lihat, karena cintanya dia kepada Allah. Orang-orang yang sibuk menghabiskan waktunya membaca Al-Quran, memperbaiki akhlaknya. Ketika dia belajar hadis tentang senyum, dia berusaha senyum dengan tulus kepada semua orang muslim. Itu orang-orang yang kita harapkan menjadi dari diri kita. Hendaklah kita menjadi individu yang semangat terus belajar dan beribadah. Karena kita yakin hari akhir akan datang, membuat kita berhati-hati dalam bersikap, membuat kita menghargai setiap menit, setiap jam kehidupan kita. Kita isi dengan ibadah-ibadah yang baik. Apalagi ibadah yang bisa Anda kerjakan setelah ini? Lagi di motor, bisa ibadah nggak lagi di motor? Bisa. Jangan cuma lampu merah doang dipantengin. Ini kapan hijaunya, diliatin aja bengong. Enggak, bisa istighfar ya kan, bisa sholawat. Lagi ngantri ATM, lagi di kasir bisa. Basahi terus lisan kita dengan berzikir. Kalau memang kita lagi nggak bisa pegang Quran dan yang lainnya. Dan ketika ada yang ngomongin orang, kita tahu ini dosa.
Kita jauhi sifat-sifat seperti itu. Kita berusaha memperbaiki hidup kita. Kita memperbaiki kemana kita akan melangkah mulai hari ini. Kita akan isi dengan kebaikan-kebaikan. Namun yang jadi pertanyaannya, ketika kita terus melangkah dalam kebaikan, sampai kapan? Sampai kapan kita terus semangat beramal soleh, belajar agama? Sampai kita istirahat. Kapan kita istirahat? Istirahat gak bisa dipungkiri. Kita sebagai manusia perlu istirahat, kebutuhan yang penting. Namun, apakah istirahat yang sejati bisa kita temukan di dunia ini? Seseorang pernah bertanya kepada Imam Ahmad rahimahullah, mata yajidul abdu ta'amar roh. Kapan seorang hamba bisa merasakan tentramnya istirahat? Imam Ahmad menjawab, inda awali qadamin yad'uha fil jannah. Ketika dia melangkahkan kakinya masuk ke dalam surganya Allah, itu baru istirahat yang sesungguhnya. Kita jadikan dunia ini sebagai ladang amal soleh, karena surga adalah tujuan kita. Kita yakin garis finish perjuangan kita di dunia ini surga. Lelah kita berakhir ketika kita masuk surga. Capeknya kita, lelahnya kita, ketika di surga sudah tidak ada lagi kesulitan, gak ada lagi gangguan, gak ada lagi rasa capek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 48, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Jadi ketika sudah di surga tuh mereka udah gak merasa lelah di dalamnya dan gak akan dikeluarkan. Benar-benar istirahat di surga. Kalau di dunia kita tidur, emang ada yang mau tidur 3 hari? Gak ada. Pagi pengen bangun. Gawat kalau tidur sampai sepekan itu mah, dibawa ke rumah sakit pasti. Orang healing istilahnya. Ada orang healing nggak mau pulang-pulang ke rumahnya? Nggak ada. Dan apakah dia benar-benar istirahat? Orang kalau healing tambah capek apa tambah istirahat, Pak? Tambah capek ya? Tambah capek. Pulang bawa baju kotor banyak, duit habis. Berangkatnya aja semangat. Kadang orang pergi tamasya pulang lebih capek. Dan istirahat kita ketika kita beribadah di surga selama-lamanya, kekal yang gak ada ujungnya. Beda dengan dunia. Kita mati-matian kerja biar bisa bayar cicilan rumah, biar bisa beli Ducati misalnya. Tapi semua ada batas waktunya. Rumah bakal rusak, motor kesayangan kita rusak. Tapi kalau tujuan kita ke surganya Allah, kita di dunia udah gigih bersusah payah, mengorbankan waktu, tenaga, rupiah, menahan syahwat kita demi beramal soleh. Allah janjikan buat mereka adalah surga dan untuk selama-lamanya. Makanya, karena semua yang ada di dunia ini akan hancur. Nggak apa-apa, kita ini susah payah di dunia nggak apa-apa. Capeknya, macetnya, bensinnya, selama kita lakukan untuk kebaikan, untuk amal soleh. Karena kita mengejar surga yang selama-lamanya. Karena semua yang ada di dunia ini akan hancur, semua. Kamera, semua, badan kita semua akan hancur. Allah katakan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Semua ini fana, hancur. Jangan kita habiskan waktu, tenaga kita, rupiah kita buat hal-hal yang akan hancur. Kalau udah pada tua-tua kadang-kadang sibuk reuni, janjian. Nanti kita reuni ke Jogja ya. Reuni ke Jogja. Charter mobil. Nanti di sana kita makan nih sate Marangi, nanti di sini ntar kita selfie di sini, nanti kita makan gudeg ini.
bikin planning detail buat perkara dunia. Sholatnya di mana? Entar aja kalau sempat. Subhanallah. Perkara dunia begitu detail disiapkan. Budgetnya, waktunya, cuti udah diurus dari 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Saking semangatnya reuni. Tapi kalau ibadah, ntar deh, masih ada waktunya. Akhir-akhir aja. Sholat maghrib, ntar aja deh mepet isya. Biar irit airnya, go green. Subhanallah. Itu males aja kadang-kadang. Tapi kadang kita lihat orang-orang di luar sana. Insya Allah semoga Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Masih banyak orang-orang muslimin yang jauh. Pada Allah katakan dalam Al-Quran, wal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka kita harus pilih capeknya kita tuh buat akhirat. Ketika kita akan capek, kita tanya sama diri kita, ini capek kita buat dunia apa buat akhirat? Kalau buat akhirat, alhamdulillah. Kalau cuma buat dunia, ya gitu-gitu aja sih. Apa bedanya kita makan nasi uduk 20.000 di depan sama steak 15 juta di mall? Kenyangnya sama. Bedanya cuma paling di lidah sama selfie-nya. Upload deh di sosmed. Itu doang bedanya. Ketika kita lebih banyak kemauan perkara dunia, kita jadi jauh dengan perkara akhirat. Tapi dunia memang ada porsinya, tapi jangan pernah lebih besar daripada porsinya akhirat kita. Dunia kita kerjakan, cari nafkah. Rasulullah SAW cari nafkah. Bukan berarti habis ini kata Ustadz, tujuan kita buat ibadah udah anak di sejadah terus, anak nggak mau kemana-mana. Enggak gitu. Kita harus tahu tujuan kita buat ibadah. Anak mau kerja, insya Allah nih buat ngasih nafkah anak istri. Masya Allah, ibadah hitungannya. Tapi jangan sampai akhirnya kerja kita melalaikan dari ibadah kita sesungguhnya. Karena kita hidup di dunia ini penjara bagi orang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dikatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Jangan, anak kajian start sebulan sekali. Habis itu anak bebas mau healing, mau kemana. Jangan, bukan begitu. Kita harus tahu ketika kita anggaplah ada orang yang lagi di penjara. Emang dia bebas mau ngapain aja semau dia? Enggak. Apa kata sipirnya nurut dia. Waktunya keluar, waktunya masuk. Nih makan nih sayur kangkung, makan. Ada yang pesan, Ana mau lem mandi ya sama gahwa nih, ajib nih kan. Kira-kira diapain tuh sama sipirnya tuh? Aneh aja nggak makan ya ente minta kayak gitu. Enggak, kita ikut aturan. Ketika dikatakan dunia ini penjara orang mukmin, kita ikut aturan Allah. Sholat subuh, waktunya azan subuh sholat. Bukannya ntar aja kalau tukang sayur lewat. Biasanya kalau dia teriak kita denger tuh, baru sholat. Enggak. Kita ikut aturan Allah. Bahkan bukan cuma ikut, kita berusaha menambah sunnah-sunnahnya. Yang wajib kita kerjakan dan kita tambahkan sunnah-sunnah. Itu bentuk kita cinta kepada Allah. Dan ketika kita tahu bahwa tujuan hidup kita, posisi dunia bagi seorang muslim, sudah sepatutnya ketika hidup ini bagaikan perahu, jangan sampai kita salah kemana kita melangkah, kita mendayung. Kita rubah tujuan kita menjadi tujuan yang hakiki dan yang selama-lamanya. Dan pertemuan ini menjadi bekal kita. Bagaimana nanti kita ke depannya. Dan kita tancapkan di hati kita benar-benar.
bahwa tujuan kita hidup buat beribadah kepada Allah, dan semua langkah-langkah kita timbang, ini buat akhirat atau buat dunia. Dunia boleh, tapi porsinya nggak besar. Tapi tujuan yang hakiki dan selama-lamanya kita kejar akhirat kita. Mungkin ini ya yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Barakallahu fiik. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa tadi ada yang dapat hadiah ya? Udah habis hadiahnya. Silakan yang mau bertanya, Pak. Silakan Pak. Silakan. Gak apa-apa, langsung aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu ditulis juga boleh ya, Pak? Oh, nah, atau mau Jazakallah khair, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkata seperti ini, masa suasana lain. Nah. Nah. Ketika ini kata satu rahmat ada tapi kalau kita gimana? Nah, nggak ada hubungan keluarga tapi silaturahmi, tapi halal bihalal. Nah. Terus? Masya Allah. Nah, jadi gini, kita alhamdulillah jadi masyarakat Indonesia yang kita nilai kekeluargaannya tuh kuat. Beda sama orang-orang negeri lain. Kita tuh ada namanya gotong royong, ya Pak ya, ada halal bihalal, ada macam-macam. Nah, bagaimana ketika kita ini lagi Syawal, terus ada halal bihalal. Memang nggak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat dari segi silaturahim, secara bahasa sila dan rahim, sila itu hubungan dan rahim itu dikatakan para ulama konotasinya ke rahim. Jadi maksudnya orang-orang yang berasal dari rahim atau memiliki hubungan kekeluargaan itu yang dinamakan silaturahim. Sedangkan dengan orang-orang yang tidak berasal dari satu keluarga itu dinamakan ukhuwah. Nah, makanya kadang, ayo Ana mau ini nih, mau main sepeda hari Ahad, mau silaturahim sama teman-teman kantor. Kalau teman-teman kantornya satu keluarga itu baru silaturahim. Tapi kalau enggak itu ukhuwah namanya. Ganjarannya nggak sama, tapi dua-duanya insya Allah dapat pahala. Bagaimana Ustaz kalau halal bihalal terus ada hal-hal yang melanggar syariat? Nah, memang kita harus berhati-hati. Kita nggak bisa pungkiri, memang itu terjadi di masyarakat kita kan. Gimana kita menyikapinya? Ya tentu ketika misalnya kita tahu bahwa ada larangan tidak boleh bersentuhan dengan mahram, ya kita nggak usah salaman seperti itu Pak. Dan kita juga harus berhati-hati. Kita jangan sampai ada bercampur baur antara laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya keluarga semua datang, terus misalnya nggak salaman, tapi ya tetap ya harus jaga diri kita. Wallahu a'lam. Kita jangan sampai ketika tapi kalau memang di situ ketika ada undangan, kita seorang muslim hadir, wajib untuk hadir. Tapi ketika hadirnya di situ ternyata malah ada maksiat, ada mudorot, ada yang diharamkan, misalnya ada dangdutan atau apa gitu kan. Nah, kita harus berhati-hati. Ada yang nyawer bahkan seperti itu. Nah, kita nggak boleh hadir di acara yang begitu seperti itu. Wallahu a'lam. Kita berusaha atau kita hadir sebelumnya atau sesudahnya. Jangan sampai kita tahu itu salah tapi membuat kita jadi jauh sama orang, atau kita datang ke rumahnya setelahnya atau bagaimana. Itu kita harus pintar dalam menyikapinya. Karena memang ada orang-orang yang masih belum tahu mengenai hal itu. Seperti itu. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaannya dari ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk kita terus menjaga semangat dalam beribadah dan beramal kebaikan? Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, salah satu paling penting menjaga semangat belajar dan beramal, berdoa minta sama Allah.
Jangan pernah kita meremehkan doa. Doa itu bentuk bagaimana ketundukan, merasa rendahnya kita terhadap Allah. Kita manusia lemah. Innal insana khuliqa dha'ifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Setan juga lemah. Siapa yang maha besar? Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah, berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih. Ini banyak sebenarnya ya. Pilih teman-teman kita, sahabat kita dipilih. Ingat, kalau berteman atau punya kenalan bebas ya, selama dia tidak sebagaimana Rasulullah SAW, baju zirohnya digadaikan ke orang Yahudi kan kena pasti kan, tapi tidak menjadi sahabat. Begitu juga kita, kenalan boleh, tapi sahabat harus kita pilih, nggak boleh sembarangan. Karena dikatakan al-mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalilu. Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu tergantung agama temannya. Maka pilih benar-benar dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bersahabat. Jangan sampai, dan kita juga harus lihat diri kita. Jangan kita baru belajar agama, terus kita tahu teman-teman lama kita nih masih bandel banget, terus kita sosok jadi pahlawan. Kita malah bisa goyah. Ayolah bro, balik lagi kita kayak dulu lagi. Udah so alimnya sekarang, Masya Allah. Akhirnya, ayolah cobainlah nih sebatang aja. Akhirnya ngikut lagi. Cobalah nih minum nih, ayo. Balik lagi, jangan. Kalau kita masih ibaratnya labil, terus belajar, hadiri majelis ilmu, minta sama Allah, minta sama orang tua kita, minta didoain. Tuh kadang kita suka lupa minta doa sama orang tua. Minta, Abi doain aneh biar aneh jadi orang benar, orang soleh, selamat masuk di sorga. Minta. Bisa jadi kita duduk di sini karena doa orang tua kita loh. Bukan karena kita punya waktu luang, karena kita punya duit bisa kemari. Tapi karena doa orang tua kita yang Allah ijabah, karena ingin anaknya jadi anak yang baik. Dan berhati-hati, apalagi handphone, hati-hati. Karena syubhat zaman sekarang ini bisa masuk walaupun kita di rumah. Ada satu, Anda pernah lihat di sosial media. Jadi seorang profesor universitas Islam di Indonesia, dia mengatakan kalau orang korupsi, dia itu orang kafir, kata dia gitu. Orang Islam yang korupsi itu kafir, kata dia, karena dia kafaro, terhalangi dari dalil tentang korupsi. Enak aja ngomong begitu. Dia mendefinisikan kafir secara bahasa. Padahal yang memang ada kafir secara bahasa, tapi yang kita gunakan secara syariat. Dan kita seorang muslim nggak bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Kalau ada orang yang minum homer, tandanya dia kafir karena dia terhalangi dari dalil tentang minum homer. Enggak gitu konsepnya. Menyatakan seseorang kafir itu bukan kita levelnya, para ulama. Dan banyak syaratnya. Dia udah dapat hujahnya dan yang lainnya. Dan itu syubhat. Kalau kita nggak punya ilmunya, lihat profesor Universitas Islam ngomong gitu gimana? Iya juga, berarti tetangga kafir nih, enak aja. Nggak gitu. Hati-hati, jangan sembarangan kita belajar. Karena syubhat itu menyambar-nyambar. Ya, jadi kita jaga apa yang kita lihat, kita minta sama Allah, kita selalu berusaha hadir di majelis ilmu. Karena ketika kita hadir gini, iman kita bertambah nggak? Insya Allah bertambah. Tapi kalau ketika udah keluar lagi, lain lagi ceritanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, kenapa semakin kita dekat sama Allah, ujian ini nggak berhenti-berhenti? Masya Allah. Berhenti sebentar, senang sedikit, namun ada aja ujian yang datang lagi. Memang kita berpegang terus pada tauhid.
Namun lihat yang sering maksiat malah lebih banyak senangnya daripada susahnya kayak kita, Masya Allah. Nah ini juga harus hati-hati nih kita nih. Karena apa? Karena ketika kita melihat ada orang yang senang, itu bukan berarti dia senang dalam sifat dunia ya. Kan kadang kita nemukan ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi apa? Dia kerjaannya bagus, rezekinya lancar. Itu namanya istidraj. Jadi Allah tahan tuh hukumannya. Dan ketika di akhirat nanti Allah hempaskan semuanya. Dan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya kita malah jadi Allah benci sama kita, Allah menghinakan kita, bukan. Tapi ketika ujian itu adalah bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kok bisa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Iza haballahu biqaumin ibtalahum." Jika Allah cinta sama satu kaum, Allah uji. Dan bukan bertanya kenapa ujiannya yang dikasih kepada kita, tapi bagaimana kita menyikapi ujian itu, bagaimana apa perilaku kita. Dan dikatakan faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sud. Jika seorang diuji dengan ujian dan dia ridho, maka Allah ridho sama dia. Tapi jika dia murka, dia nggak terima, dia marah-marah, itu tandanya Allah murka sama kita juga. Dan kita sepatutnya husnuzon sama Allah. Karena dalam hadis Bukhari dikatakan, ana inda zonni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku. Dan kita harus yakin musibah, ujian, kesulitan, apapun namanya, adalah takdir yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Dan yakin Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Ketika kita diuji, kita harus yakin Allah cinta sama anak. Dan buktinya, apakah kita menjadi orang yang makin dekat dengan Allah atau kita makin jauh. Karena kadang gini, kalau ujian, kesulitan, ya musibah, itu pasti kayak teman anak, tiba-tiba dipecat dari kantornya. Itu dia setiap jam sholat zuhur nih, kita nungguin dia berdoa tuh habis sholat, zikir, nggak kelar-kelar. Anak setengah jam di luar, sejam di luar, belum kelar-kelar, dia nangis, ya Allah, dipecat dari kantor. Ya Allah, kenapa ya Allah, jadi anak orang yang sabar. Anda bilang, bro, ayo bro, ntar keburu asar, kita tujuan masih jauh nih, nggak berangkat. Oh iya, 2 bulan nggak ketemu. Anda bilang, ada kajian ya, hadir yuk. Anda bilang, nggak sempet. Anda sekarang udah kerja lagi, jabatannya lebih tinggi, gajinya lebih gede. Dia bilang, boro-boro Anda mau datang kajian, mau sholat aja kadang sering telat, kata dia. Ketika kita dikasih ujian musibah, kita lebih dekat sama Allah.